Pemirsa, saat ini penanganan bencana Sumatera fokus pada transisi dari tanggap darurat ke pemulihan dengan prioritas pada pencarian korban, pembangunan hunian, dan pemulihan infrastruktur dasar. Lalu bagaimana perkembangan penanganan bencana Sumatera? Telah terhubung secara virtual Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Abdul Muhari. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Muhari. Selamat siang Mbak Cika. Ya, Pak Muhari, langsung saja bagaimana update terkini Pak peta dampak bencana di wilayah Sumatera, terutama terkait wilayah terdampak, korban, dan tingkat kerusakan yang telah terverifikasi oleh BNPB. Silakan Pak. Ya, untuk jumlah korban ini kita masih sama dengan kemarin ya, belum ada perubahan karena nanti data akan kita cut off di pukul 16.00. Kemudian saya sampaikan bahwa pagi ini kita baru saja melaksanakan press conference bersama Pak Menko PMK, Pak Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Menteri Sosial, dan Pak Menseknek dan Pak Seskap untuk memberikan informasi rangkaian progres yang sudah dicapai dalam 1 bulan terakhir ini, dan acuan-acuan dan arahan-arahan dalam jangka pendek khususnya terkait dengan hunian sementara dan hunian tetap. Perlu saya sampaikan Mbak Cika bahwa saat ini untuk saudara-saudara kita yang rumahnya terdampak sangat parah, artinya kategori rumah rusak berat, ini nanti akan diberikan hunian tetap, baik itu yang sifatnya mungkin relokasi maupun ada di beberapa titik mungkin yang masih bersifat in situ. Nah, untuk proses pendataan penerima manfaat dari hunian tetap ini nantinya saat ini sudah dilakukan, tetapi tentu saja sebelum kita masuk pada hunian tetap, ada beberapa daerah yang jumlah rumah rusak beratnya ini sangat banyak seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur. Maka ini akan diberikan atau dibangunkan huntara atau hunian sementara. Nah, hunian sementara ini juga tidak semua masyarakat kemudian menyatakan akan tinggal di hunian sementara. Ada warga masyarakat yang rumahnya rusak berat, tapi menyatakan akan tinggal di rumah kerabat dan atau rumah keluarga atau mengontrak rumah. Ini nantinya akan kita dukung dengan dana tunggu hunian. Jadi buat mereka yang akan masuk di huntara, ini tidak mendapat dana tunggu hunian. Karena sebentar lagi huntaranya akan selesai. Untuk mereka yang tidak akan dihuntara, tetapi membutuhkan dukungan dana untuk mungkin tinggal di rumah keluarga atau mengontrak sementara, ini akan kita berikan dana tunggu hunian besarnya 600.000 per KK per bulan. Nah, sampai mana prosesnya? Saat ini sudah ada 17 kabupaten kota yang pemerintah daerahnya, bupati, wali kotanya itu sudah mengusulkan penerima manfaat dengan data by name by address. Baik itu yang akan menerima huntara maupun yang akan menerima DTH, dana tunggu hunian tadi. Dan khusus untuk DTH, ini proses pembayarannya itu sudah akan bisa dilakukan di tengah hingga akhir minggu ini, Mbak Cika. Gambarnya kira-kira demikian. Untuk pembangunan huntap dan huntaranya sendiri Pak, ini dari pemerintah target 15.000 unit ya, selesai dalam 3 bulan. Saat ini sudah berapa unit yang jalan Pak? Pak Muhari, dengar suara saya? Pak Muhari? Ya, untuk hunian tetap dan hunian sementara, target pemerintah ada 15.000 unit huntap dan huntara yang akan dibangun oleh pemerintah dengan target selesai dalam waktu 3 bulan. Saat ini 1 bulan jalan, sudah berapa hunian yang selesai?
Ya, untuk Huntap dan Huntara ini berbeda ya. Mhm. Untuk Huntap ini ada di beberapa kabupaten kota yang memang jumlah rumah rusak beratnya itu tidak terlalu banyak. Oke. Nah, ini masyarakat akan menunggu untuk mendapat langsung hunian tetap. Kemudian untuk daerah-daerah yang jumlah rumah rusak beratnya itu cukup banyak, ini akan sementara tinggal di hunian sementara. Nah, untuk hunian sementara ini yang paling cepat waktunya kita bangun di akhir tahun ini atau awal minggu pertama di tahun 2026. Ini sudah akan selesai atau bisa dimanfaatkan sekitar 1.000 unit, 500 itu yang dibangun oleh Dantara di Aceh Timur, Ya. sedangkan sekitar 450 unit lainnya itu oleh BNPB. Sedangkan untuk hunian tetap, ini karena akan dipakai lama, artinya sudah merupakan rumah tinggal yang tetap, ini waktunya juga sedikit lebih lama, tetapi karena dikerjakan secara paralel dan siang malam, ini kita harapkan juga bisa selesai. Tidak 13.000-nya dalam 3 bulan, itu bertahap. Dan 13.000 ini pun, ini bukan jumlah fix dari hunian tetap yang akan dibangun. Karena nanti akan sangat tergantung dari jumlah usulan yang diajukan oleh bupati atau wali kota. Karena kenapa? Karena yang akan mendapatkan hunian tetap ini adalah saudara-saudara kita yang rumahnya itu rusak berat, dan itu datanya masih terus dinamis. Tetapi tentu saja setiap data yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah kita verifikasi, kita validasi dengan data Dukcapil dari Kemendagri, dan itu akan langsung kita realisasikan pembangunannya. Nanti pasti akan ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Ini terus kita berjalan paralel kita lakukan. Pak Muhari, ini mengingat potensi cuaca ekstrim ini masih berlanjut, apa langkah mitigasi yang disiapkan dari BNPB? Ada dua tempat yang berbeda atau kawasan yang berbeda. Pertama, untuk kawasan yang saat ini terdampak bencana. Untuk kawasan yang terdampak bencana, saat ini kita optimalkan operasi modifikasi cuaca. Ini sudah 9 pesawat kita kerahkan, termasuk operasi modifikasi cuaca paling besar armada yang pernah kita lakukan di Indonesia. Kemudian untuk daerah-daerah yang sempat terdampak atau berpotensi terdampak banjir susulan, ini kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian PU dan juga Dinas PU Provinsi supaya kita lakukan percepatan normalisasi sungai. Karena saat ini daya tampung sungai ini sudah sangat kecil karena masih banyak lumpur atau debris atau sampah terbawa dari banjir pada bulan lalu. Sehingga ini kita percepat normalisasi atau pendalaman sungai di beberapa titik yang memang secara potensi itu bisa meluap kalau terjadi hujan intensitas tinggi. Selain itu, untuk beberapa ruas jalan kita akan lakukan buka tutup kerjasama dengan Polri. Nah, untuk daerah di luar daerah bencana, ini kami siang ini akan melakukan rapat koordinasi kesiapsiagaan bersama seluruh bupati, wali kota, dan gubernur agar para pimpinan daerah ini benar-benar bisa melakukan pengecekan kesiapan alat, perangkat, personil, dan anggaran. Kalau sekiranya diperlukan dukungan pemerintah pusat, segera tetapkan status siaga darurat dan segera diajukan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini mungkin belum bisa dipenuhi oleh daerah yang akan diperlukan jika terjadi kondisi kedaruratan. Siang ini akan kita lakukan rapat koordinasi nasionalnya, Mbak Cika. Baik, Pak Muhari, ini himbauan ya dari BNPB kepada masyarakat di Sumatera ataupun mungkin untuk pemerintah daerah setempat khususnya terkait kesiapsiagaan, mitigasi, dan peran aktif warga dalam menghadapi bencana susulan, Pak. Ya, pertama tentu saja ketahui potensi risiko bencana yang ada di tempat tinggal masing-masing. Kalau kita tinggal di bantaran sungai atau di lereng tebing, maka kalau terjadi hujan intensitas tinggi dengan durasi lebih dari 2 jam,
maka segera keluar dulu untuk sementara, evakuasi secara mandiri, jangan menunggu untuk disuruh untuk evakuasi. Evakuasi ke tempat yang lebih aman. Kalau misalkan kita tinggal pinggir sungai, jauhi dulu bantaran sungai. Kalau tinggal di lereng tebing, menghindar dulu ke tempat yang lebih aman. Dan selalu update informasi cuaca dan ikuti arahan dari personel TNI, Polri, BPBD di daerah. Mbak Cika. Baik, untuk selalu update informasi mengenai cuaca dan selalu waspada. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kapusdatin BNPB, untuk waktunya dalam dialog laporan 8 siang hari ini. Terima kasih Pak, salam sehat. Terima kasih Mbak Cika, salam sehat.